kakak? Tidak. Maya, dengar. Kau harus makan. Sepanjang malam, kau bahkan belum tidur. Dan kau belum makan apa-apa. Paling tidak makanlah sedikit. Ya, sini. Aku tidak tahu anak-anakku sudah makan atau belum. Aku tidak akan bisa makan. Halo Priom, Bibi Reka baru saja meninggalkan rumah. Bibi Reka baru saja pergi meninggalkan rumah. Sipahi mengikutinya. Lalu bagaimana dengan Dol? Aku melepaskanmu karena aku tidak membutuhkanmu lagi sekarang. Karena aku sudah menghabisi Lahkan. Aku mencabut nyawanya. Aku yakin si bodoh itu akan pergi ke tempat Lahkan, dan itu tempat di mana Pintu dan Sony ditahan. Dia telah mengambil umpannya. Hanya 1 jam tersisa untuk hitungan mundur agar Lahkan berakhir. Sekarang bagaimana? Haruskah kita menyerahkan Punam? Apa yang kau mau? Kau tahu kan bahwa aku bisa membawa Punam pergi dari sini dengan pistol, lalu menyerahkannya pada Lahkan dan membawa anak-anak kembali dengan mudah. Bebaskan aku, Maya. Biarkan aku pergi. Tidak. Aku tidak akan mengubah keputusanku. Masa bodoh dengan keputusanmu? Maya, kalau sesuatu terjadi pada anak-anak kita berdua tidak akan bisa hidup. 4 orang akan kehilangan nyawa karena Punam. Aku tidak akan membunuh Punam. Aku ingin menyerahkannya pada pria yang ingin menikahinya. Tidak bisakah kau mengerti? Lihat dia. Tuhan tahu dia terbuat dari apa. Ya, Ada kabar buruk. Saat ini Bibi Reka sedang membeli bahan makanan di toko. Sisa 45 menit. Dari waktu yang Lahkan berikan pada kita. Kau tidak akan melakukan apa yang dia inginkan? Aku tidak perlu memberitahumu apa yang bisa dia lakukan.
Ada apa? Bagaimana? Halo Priom, aku sudah sampai di tempat Dot. Dia membawaku pada pengejaran angsa liar pada awalnya, dan sekarang dia telah datang ke gudang di belakang pasar kain. Satu lagi, dia mengetuk 3 kali sebuah toko yang ditutup dan masuk ke dalamnya. Aku yakin akan ada di sana. Kau harus segera datang atau mereka akan segera pergi. Terus kau awasi. Kami akan segera ke sana. Ya baiklah. Priom. Kali ini aku akan pergi denganmu. Aku tidak bisa biarkan kesalahan apapun terjadi. Jangan bergerak! Kalau kau bersuara, aku akan isi mulutmu dengan timah panas ini. Minggir! Ayah, aman. Sony, itu. Bagaimana kalian berdua? Kalian baik-baik saja? Pergelangan kaki pintu terkilir. Jangan khawatir, tidak masalah. Anak pemberani tidak masalah kalau kakinya terkilir. Sekarang ayah akan menghukum siapa yang membuat kakimu terkilir. Tidak kami tilis. Jangan lakukan. Ada anak-anak. Mereka sudah cukup melihat banyak. Tolong bawa mereka pulang, Kak. Biar aku yang urusi saja. Bagaimana kau lahir di keluarga ini? Sekarang setelah kau menyelamatkannya, buat dia mengungkapkan segalanya. Ayo pergi, ayo nak, ayo, ayo, jalan. Katakan di mana Lakan dan yang lainnya. Ayo cepat. Aku tidak tahu. Lakan mendapatkan telepon. Dia membawa Dot dan yang lainnya pergi melalui pintu belakang, Tuan. Kita sudah menemukan anak-anak dan kita juga pasti akan menemukan Lakan. Tapi kenapa Lakan meninggalkan anak-anak begitu saja? Dia kan bisa membawa mereka. Apa mungkin ada yang dia rencanakan? Halo? Dengar, Punam. Aku sudah melakukan apa yang kau inginkan. Dolt mencapai markasku bersama dengan Daroga pada saat yang tepat. Dan aku pergi sebelum Priom bisa mencapai markasku. Sehingga tidak ada yang curiga. Aku harap anak-anak sudah sampai di rumah. Iya. Mereka sudah sampai di rumah. Terima kasih. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Ini kesepakatan sederhana. Aku sudah memenuhi janjiku. Sekarang kau yang harus penuhi janjimu. Punam, kenapa kau telepon? Kalau kau menelponku untuk mengajukan permintaan, sudah lupakan saja. Aku tidak bisa memberimu apa-apa. Bukan permintaan.
tapi untuk membuat kesepakatan. Kesepakatan? Apa yang bisa kau tawarkan? Dan kesepakatan soal apa? Kau sudah menjadi boneka di tangan Pulan Takur. Kesepakatan. Tapi tindakanmu itu akan membuat boneka menangis. Aku tidak mengerti drama emosional yang kau mainkan. Kau tidak akan pernah bisa mengerti. Punam, Lepaskan anak-anak. Aku mohon. Aku sudah siap untuk mendatangimu, Lakan. Aku siap menikah denganmu. tampaknya ini trik baru Priom Takur. Dia tidak tahu bahwa aku membuat kesepakatan denganmu, Lakan. Aku bisa mempercayaimu, Punam. Aku akan bebaskan mereka. Tapi Kau tidak akan pernah menyesalinya. Aku akan datang padamu, Lakan. Aku akan penuhi janjiku. Malam ini saat semua sibuk dengan upacara sangita, aku akan pergi diam-diam. baiklah, jam 10 malam. Aku akan menunggumu di gerbang kampus. Kita harus segera meninggalkan Begusarai. Paham? Dan besok pagi kita akan menikah. Apa kau mendengarkanku? Besok kita akan menikah. Baik, Ingat kata-kataku. Jika kau mengkhianatiku, aku akan datang ke sana dan aku akan menembak sembarangan. Siapapun yang menghalangi, dia akan terbunuh. Dan orang yang harus bertanggung jawab, kau. itu tidak akan terjadi. Aku tidak akan mengkhianatimu. Itulah yang aku harapkan. Semua orang berpikir Priom dan Mitile sudah menyelamatkan anak-anak. Tapi Sony dan Pintu bisa pulang ke rumah ini lagi itu karenamu, Punam. Terima kasih. Jika kau tidak mengambil keputusan ini, aku yakin masalah ini tidak akan pernah berakhir. Bukan hanya 2 anak, kau sudah menyelamatkan Begusarai. Aku berhutang budi padamu, Punam. Keluarga ini banyak membantuku, Nek. Dan Priom sudah membantuku berkali-kali sejak aku masih kecil. Ini adalah tugasku, Nek. Aku berdoa pada Yang Maha Kuasa untuk kebahagiaanmu
dimanapun kau berada. Ada satu hal lagi, Punam. Sebelum kau pergi untuk menemui Lakan, tidak ada yang tahu tentang kesepakatan itu. Kalau tidak, anggota keluarga tidak akan membiarkanmu pergi. Dan Lakan akan berpikir bahwa kau yang mengkhianatinya. Kemudian, dia akan menjadi lebih brutal lagi. Tenang, Nek. Tidak ada yang akan mengetahuinya. Aku punya berita besar. Punam dan Lakan sudah membuat kesepakatan. Hari ini Punam akan meninggalkan upacara sangit dan pergi pada Lakan. Dan Lakan serta Punam akan segera meninggalkan Begusarai dan mereka akan menikah. Kurasa ada seseorang di luar kamar. Nanti aku hubungi lagi. Ibu, Kau, apa ibu sudah gila? Kenapa ibu datang ke sini? Kenapa ibu mengambil resiko besar? Bukankah aku sudah melarang ibu? Aku juga mengabari ibu tentang kegiatanku di sini. Kalau ada yang melihat ibu di sini, pasti semua usahaku akan sia-sia. Astaga Bindia, kita sudah lama tidak bertemu. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Ya. Ibu, apa? Oh, anakku. Ibu, kenapa kau lakukan ini? Kita bisa saja dibunuh karena ibu datang ke sini. Ibu, kau sudah menunggu selama 20 tahun. Tunggulah beberapa hari lagi. Aku sudah membuat rencana besar. Lalu kenapa ibu ke sini? Kalau ada yang melihatnya bagaimana? Ibu harus bersabar sedikit. Ayo, ibu harus pergi sekarang. Aku akan mengantarkan ibu. Iya. Tutupi wajah ibu dengan benar. Pulan Takur matanya seperti elang. Dia bisa saja melihat ibu.
Apa yang sedang Anda pikirkan, Tuan? Sejauh yang aku tahu, Lakan adalah seseorang yang tidak begitu pintar. Pada saat kita menempatkannya dalam tahanan rumah, beberapa orang bijak membebaskannya dari dalam rumah. Lalu dia menyamar dan datang ke tempat kita pada upacara henna. Kemudian dia menculik Sony dan Pintu. Aku sudah mengenal dia dari kecil, tapi dia tidak begitu pintar. Aku pikir ini pasti rencana orang lain. Siapa yang Anda curigai, Tuan? Coba pikirkan. Kita membawa orang lain untuk menggantikan Punam. Dan tidak ada yang tahu tentang itu kecuali kita. Tapi bagaimana dia bisa mengetahuinya? Itu berarti... Artinya pasti ada pengkhianat di antara kita, ya kan? Katakan pada aku nama orang itu. Aku akan menghabisi orang itu. Kita harus menemukan orang itu. Bindia, aku sudah bilang itu berisiko. Aku sudah lama sekali mengenal Pulan Takur. Sudah selama 35 tahun dan dia tidak pernah menyelamatkan musuh-musuhnya. Dia tidak pernah mengampuni mereka semua. Kau mengerti itu kan? Aku sudah terbiasa dengan resiko itu. Bindia, boleh ibu bilang sesuatu? Ayo, kita pergi dari sini. Ayo. Tidak, Ibu. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan memberikan segalanya untuk menghancurkan Pulan Takur. Aku tidak akan membiarkan dia hidup dengan damai. Aku ingin membalas dendam padanya sebelum dia bisa menyakitiku. Tunggu dan lihat saja, Bu. Hari ini Punam akan meninggalkan Begusarai dan Pulan Takur akan meninggalkan dunia ini. Hei Budi, kau cari di mana Punam? Nenek, dia pengantin wanita pasti sedang berdandan. Sebentar kulihat. Nazma, ayo ikut aku. Apa yang kau pikirkan? Tidak ada. Tidak ada apa-apa. Aku tahu apa yang kau pikirkan. Ini adalah kesempatan. Kau takut kalau Lakan akan datang dan merusaknya. Aku juga sangat khawatir. Hanya Tuhan yang tahu kapan ini akan berakhir. Malam ini. Puna, buka pintunya. Berapa lama lagi kau akan menghias dirimu? Biarkan aku melihat bagaimana penampilanmu. Ayo buka. Hei, tadi ke kamar untuk berdandan. Kemana dia? Kira-kira kemana Punam pergi?
Aku akan sangat merindukan kalian. Mungkin aku tidak akan pernah melihat kalian lagi. Karena itu aku mengambil foto kalian. Kenapa di wajahmu ada senyum dan juga ada air mata? Punam, aku tahu kalau kau merasa kesal dengan apa yang terjadi di sini. Tapi sekarang semua baik-baik saja. Tolong lupakan ya. Bagaimana aku bisa melupakannya? Bagaimana jika ada hal yang menimpa Sony dan Pintu? Hei, mereka sudah aman sekarang kan? Kalau sesuatu yang terjadi di masa depan bagaimana? Tidak ada yang akan terjadi. Tidak ada yang bisa menjamin itu, Priyo. Hidup juga tidak bisa diprediksi, bukan? Tapi kita tidak mungkin berhenti hidup. Yang kau katakan benar. Tapi aku rasa kita tidak bisa hidup dalam ketakutan akan kematian. Kita tidak akan beruntung setiap saat, Priyo. Hei, apa yang kau pikirkan? Tidak ada. Apa itu? Apa yang kau sembunyikan? Bukan apa-apa, Priyo. Kalau begitu biar aku melihatnya. Ayo, Aku bilang bukan apa-apa. biarkan aku melihatnya. Aku tidak sembunyikan apapun. Cepat kau pergi. Aku tidak akan pergi dari sini tanpa melihat apa yang kau sembunyikan. Priam, kenapa kau? Ayo cepat, kita akan terlambat ke acara itu. Priom, kau menyakitiku. Hei, aku tahu aku tidak menyakitimu. Agar lolos kau selalu bilang kalau aku menyakitimu. Tapi tidak untuk hari ini. Kalian akan memiliki banyak waktu untuk bermesraan. Hari ini kan upacara Sangita. Jadi, kakak Priom, lebih baik kau lepaskan temanku sekaligus kakak iparku. Kakak Priom, apa aku diizinkan membawanya pergi bersamaku? Punam akan sibuk sepanjang hari dengan upacara Sangita. Ya, nanti juga dia jadi milikmu selamanya. Dia akan habiskan sisa hidupnya bersamamu. Bagaimana Punam? Aku benar kan? Mari kita lakukan satu hal buat dia berjanji. Cukup, hentikan. Berhentilah saling menatap. Ayo Punam, ayo kita pergi. Hei! Ya Tuhan, kau benar-benar tidak sabar. Kakak Priom, upacara ini untuk wanita. Laki-laki tidak boleh ikut. Jadi kau tidak bisa ikut bersama kami. Tapi kau tidak perlu khawatir. Kau bisa bertemu dengan Punam setelah upacara selesai.
mereka tidak akan membiarkan aku pergi. Kalau begitu aku harus menggunakan pintu belakang. Nah, itu dia. Punam, kau dari mana saja? Dengar Punam, upacara Sangita adanya di aula, bukan di sini. Aku akan memperbaiki riasanku dulu. Kalian duluan saja, nanti aku ke sana. Tapi riasanmu sangat bagus. Ya ampun, kau terlihat sangat cantik dengan riasan seperti ini. Nanti aku akan bergabung dengan kalian. Tenang saja, kami akan temani kemanapun kau pergi. Maya telah memberitahu kami kalau kami tidak boleh meninggalkanmu. Bagaimana jika ada yang membawamu pergi? Ayo kita pergi sekarang, kita sudah terlambat. Ayo. Di mana dia? Anakku sayang. Ibu sudah lama sekali tidak melihatmu. Lihat sekarang, kau tambah hitam karena kepanasan ya. Aku meminta ibu untuk membawa pakaian untuk pernikahanku. Apa sudah ibu dapatkan? Apa kau akan pergi malam ini? Iya, Bu. Aku sudah atur semuanya di Muzaffapur. Besok pagi aku akan menikah. Apa yang akan kau lakukan? Kau akan pulang ke rumah kan? Kenapa aku tidak pulang? Aku akan kembali ke rumah. Menikahi Punam, kemenangan pertamaku melawan Pulan Takur. Dan itu bukan yang terakhir. Aku akan menghancurkan semua anggota keluarga itu. Aku harus menguasai Begusarai. Orang-orang itu membuat kita menari, mengikuti irama mereka. Sekarang saatnya mereka mengikuti kita. Bagus sekali lah kan? Ibu pikir setelah menikah, sikapmu akan banyak berubah. Salah. Ini hanya untuk balas dendam. Ini baru permulaan. Lihat saja apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Aku harus menguasai Begusarai. Menikah dengan Punam, kemenangan pertamaku. Setelah aku menguasai semuanya, aku akan mengendalikan Begusarai. Kenapa Punam masih ada di sini? Aku tidak akan marah padamu kalau kau ingin berubah pikiran. Aku tidak bisa melakukan itu bahkan jika aku mau, Nek. Aku hanya tidak mendapatkan kesempatan. Aku akan segera pergi dari sini setelah aku mendapatkan kesempatan itu. Lakan, kenapa Punam belum datang juga? Sekarang jam 9:30. Kita punya waktu 30 menit.
Tapi bagaimana kalau Punam tidak datang menemuimu? Kalau dia tidak datang, aku akan masuk ke rumah Pulan Takur. Dan aku akan menembak siapapun yang aku lihat. Hei Punam, kau mau kemana? Ayo menari bersama kami. Aku tidak mau menari. Kau tidak boleh menolak Punam. Ayo. Aku tidak ingin menari. Aku tahu kenapa kau ingin pergi. Punam, aku tidak akan membiarkanmu menelpon Priyom. Hari ini adalah upacara Sangita. Kau harus menari dengan kami. Sony, tolong simpan ponsel ini. Jangan berikan padanya. Kau mengerti? Ayo. Tapi Ayo. Anak-anak sudah pulang, Mitiles. Kita tidak perlu khawatir lagi. Kenapa kau masih tidak yakin? Aku yakin ayah pasti tahu bahwa sesuatu belum kembali pada tempatnya. Kita telah menyakiti Lakan. Sekarang dia bahkan lebih berbahaya. Kenapa kau mengkhawatirkan Lakan, ha? Aku yakin kau pasti bisa menanganinya. Ada perbedaan, ayah. Dia adalah roh bebas. Sementara ayah mengekang kami. Lupakanlah semua itu, ayah. Anak-anakku akan ke sekolah besok. Dan ayah pasti tahu, aku akan selalu mengkhawatirkan mereka. Lihat menantu ayah. Dia selalu menari seolah dia sangat bahagia, tapi itu hanyalah sandiwara. Sebenarnya, dia selalu memperhatikan anak-anaknya, ayah. Tapi selalu dia menari. Itu karena dia takut pada ayah. Aku tidak percaya ini. Aku sudah membuat keputusan, Mitiles. Dan keputusanku tidak akan pernah berubah. Kau hanya harus hidup hanya dengan keputusanku saja. Mungkin akan lebih baik kalau kau melakukannya dengan senyum di wajahmu. Aku tahu kau tidak bahagia. Tapi setidaknya kau bisa melakukan satu hal. Ada pernikahan di keluarga. Tapi sayangnya aku bukanlah aktor sebaik ayah. Aku tidak cukup berbakat untuk tersenyum ketika aku kenyataannya memang tidak bahagia. Tapi kalau ayah punya masalah dengan itu, baiklah, aku akan pergi. Aku adalah ayahmu, Mitiles. Dan kau sepertinya sudah melupakan sopan santunmu. Ayah juga sudah melupakan aku. Lagi pula aku tidak akan bisa merayakannya karena situasinya tidak mendukung. Ayah, keputusanmu telah memastikan aku tidak bisa bahagia sekarang ini. Lalu bagaimana aku bisa merayakannya? Aku tidak bisa pura-pura. Aku pikir aku tidak perlu membunuh Pulan Takur. Mengingat bahwa Mitiles Takur sangat marah pada ayahnya ini. Sedikit dorongan dia akan membunuh ayahnya sendiri. Cukup. Ini akan menjadi berita besar. Dan akan sangat menggemparkan. Pengantin Priyom Takur telah melarikan diri dari upacara sangitnya. Sementara saudaranya Mitiles Takur telah membunuh ayahnya sendiri.
Aku akan segera kembali. Kau mau pergi kemana? Aku akan kembali dalam waktu 2 menit. Aku akan ikut denganmu. Tidak. Baiklah. Aku pikir kau akan bertemu Priom, kan? Ya sudah, pergilah. Cepat kembali ya.